kelas 8, jumpa lagi kita dalam PJJ secara virtual. Kali ini Bapak akan melakukan pembahasan PH kedua yang kemarin dengan topik usaha dan pesaing sederhana. Di sini sudah saya tampilkan nanti soalnya, ada 15 soal. Coba kita perhatikan nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Dua benda ukurannya sama dijatuhkan dari tempat yang sama ini. Terus, jika ketinggian kedua tempat sama, ini ketinggiannya H, ini ketinggiannya H, maka usaha yang dialami benda itu katanya sama. Tapi jika ketinggian benda berbeda, maka usaha yang dilakukan berbeda. Pernyataan tersebut menurut kalian benar atau salah? Nah, di sini kan usaha itu sangat dipengaruhi, usahakan W itu dipengaruhi oleh ketinggian ya. Jadi kalau dia ketinggiannya sama, di sini H, di sini juga H, sudah pasti nanti usahanya sama. Berarti kalau ketinggiannya berbeda, misalnya di sini H, di sini setengah H, pasti usahanya berbeda. Maka kalau kita lihat pernyataan 1, benar, karena usaha dipengaruhi ketinggian. Ketinggian tempat berbeda, maka usahanya berbeda. Udah pasti benar kan? Ketinggian kedua tempat sama, maka usahanya sama. Berarti benar. Karena apa? Karena usaha dipengaruhi ketinggian. Berarti jawabannya yang nomor 1. Nomor 2. Batang besi yang dilengkapi lubang pengait digantung dengan tali. Jarak antara lubang dengan lubang lainnya sama. Dan pada lubang digantung 3 beban seperti tampak pada gambar. Agar posisi batang besi menjadi seimbang dapat dilakukan dengan menempatkan beban. Nah, ini bisa kita lihat dengan menggeser beban P, Q, atau R. Saya ambil misalnya beban P ini saya geser ke posisi 3. Di sini dia. Ini beban P. Ini ya, saya buat lurus. Beban P 120 Newton. Berarti nanti sesuai konsep kesetimbangan ataupun tuas, maka sini nanti sini lengannya ya 1 berarti 2 satuan. Ini semua jaraknya sama. Berarti nanti bisa kita katakan kalau kita geser 120 Newton itu ke lubang 3 misalnya 120 kali ini kan 1 2 berarti kali 2. Kita lihat kalau misalnya ini saya geser ini yang beban Q ke lubang 9. Berarti sini, jadi lubang 9 itu ada 2 nanti bendanya. Ada yang 20 Newton, yaitu beban Q. Berarti, apakah sama nanti? Berarti 20 kali, ini lengannya 1, 2, 3, 4 kali 4. Nah, di lubang 9 ada 2. Yaitu di lubang 9 yaitu beban R, yaitu 40 Newton. 40 dikali lengannya 1, 2, 3, 4 juga. Berarti kalau kita kalikan ini 20 kali 4 80 ditambah 40 kali 4 160. Kalau kita jumlah ini 240. Coba yang sebelah kiri 120 kali 2. Berarti ini 240. Berarti otomatis ini sama. Berarti setimbang dia ya. Berarti jawabannya kira-kira yang mana? Coba kita amati. Menggeser beban P ke lubang 2. Ke lubang 2 ini. Salah ya. Beban R ke lubang 8. Salah. Menggeser lubang P. Lubang P ini ke lubang 3. Ini tadi ya, kita geser ke sini. Beban Q ke lubang 9. Beban Q yang 20 ke lubang 9. Berarti benar. Berarti jawabannya nomor 2. Seperti itu yang nomor 2. Ini konsep usaha. F1 dan F2 itu searah. Besarnya 30, ini 25. Nah, ini F3 berlawan arah 5 Newton. Perpindahannya 3 meter. Perpindahan itu kemarin lambangnya S, 3 meter ya. Berapa usaha yang dialami? Usaha berarti di sini dilakukan oleh 3 gaya. Kalau searah dijumlah, kalau berlawanan selisih. Berarti bisa kita buat F1 plus F2
dikurangi F3. Itulah resultannya dikali S. Coba, berarti 30 ditambah 25 dikurangi 5 dikali perpindahannya 3. Maka ini 30 tambah 25, 55 kurang 5, 50 kali 3. Maka usahanya sama dengan 150 Joule. Berarti jawabannya C. Seperti itu nomor 3. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar panjang lengan kuasa dan keuntuan mekanisnya berapa. Ini titik tumpunya, ini beban, ini 25 cm itu lengan beban LW. Berarti lengan beban itu dari sini ya, lengan kuasanya dari sini, nah, sini ya, LF. Berarti sesuai rumus tuas, W dikali lengan beban sama dengan F kali lengan gaya atau kuasa. W nya berapa? 480 kali 25 cm ya, sama dengan F nya 160 ya, yang ini kali lengan gaya yang ditanya. Berarti 160 dibagi 160 1, 480 bagi 160 ini 3. Berarti LF kali 1, LF 3 kali 25. Berarti lengan gayanya sama dengan 75 cm. Nah, berapa keuntuan mekanisnya? Keuntuan mekanis bisa perbandingan W per F. Berarti keuntuan mekanisnya sama dengan W-nya 480 per 160. Berarti keuntuan mekanisnya sama-sama bagi 160 ini 3. Atau bisa juga pakai rumus yang gini. LF dibagi LW. LF-nya 75 cm. Ini LW-nya 25. 75 bagi 25 sama-sama bagi 25. 3. Seperti itu kira-kira penjelasan nomor 4. Nomor 5. Nomor 5 ini adalah titik tumpunya di sini. Berarti beda dengan yang tadi ya. Ditanya berapa gaya dan keuntuan mekanis. Berarti bebannya 200. Yang ditanya berapa F-nya ini kan. Nah, yang 0,2 itu apa? Ini lengan jarak beban ke titik tumpu. Ini titik tumpu. Ya kan? Berarti ini LW. Nah, LF-nya berapa? LF-nya itu bukan 0,6. Harus diukur dari titik tumpu. Berarti dari sini kemari. Itu LF. Berarti LF-nya sama dengan 0,2 ditambah 0,6. Berarti 0,8 meter. Berarti berapa gayanya dan keuntuan mekanisnya? Berarti kita gunakan W dikali LW sama dengan F dikali LF. W-nya 200. LW-nya 0,2. F yang ditanya, LF-nya, oh bukan. Ya, F ditanya LF-nya 0,8. Berarti ini sama-sama bagi 0,2. Sini 1, sini 4. Berarti 4 kali F, 4F sama dengan 200 kali 1, 200. Berarti F-nya 200 dibagi 4. Berarti 50 Newton. Berarti berapa keuntuan mekanisnya? Sama. Bisa nanti W per F. W-nya tadi berapa? 200 dibagi F-nya 50. Berarti keuntuan mekanisnya sama-sama bagi 50. Berarti ini 4. Berarti jawabannya 50 dan 4. Berarti jawabannya B. Itu yang nomor 5. Kita lanjut. Nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Menurutmu samakah keuntuan mekanis yang dalam beban W1 dan beban W2? Nah, kalau beban W1 berarti nanti katrolnya yang ini. Yang ini ya. Berarti di sini keuntuan mekanisnya ada berapa? Ini berarti katrol majemuk. Berarti KM1 itu sama dengan jumlah katrolnya. 1, 2. Atau jumlah tali yang menahan beban. 1, 2. Berarti ada 2. Itu KM-nya. Kalau dia untuk beban W1. Kalau beban W2 ini katrol bergerak ya. Katrol bergerak itu keuntuan mekanisnya sudah tertentu ya. Yaitu ini KM2-nya ini sama dengan 2 juga ya. Berarti kalau begitu
Samakah keuntungan mekanis yang dalam beban W1 dan W2? Berarti di sini KM-nya 2, di sini 2, berarti sama. Kalau sama, ini yang nomor 2 sama karena katrolnya sama. Katrolnya belum tentu sama. Di sini 2, 1, 2. Di sini 1 katrolnya nggak sama. Berarti ini salah. Kalau ini yang 4 sama karena beban W1 dan W2 memiliki keuntungan mekanis 2. Di sini keuntungan mekanisnya 2, sini juga 2. Sama dia, berarti nomor 4. Seperti itu yang nomor 6. Nomor 7. Ini sistem katrol. Berarti keuntungan mekanisnya sama dengan jumlah katrolnya. Ada 2, 1, 2. Atau jumlah tali yang menahan beban. 1, 2. Berarti ini nggak ikut. Berarti keuntungan mekanisnya 2. Keuntungan mekanis itu kan W per F sama dengan 2, ya kan? Berarti kita lihat di sini massa yang diberitahu ini massa ya. 50. Kita cari bebannya W. Massa kali gravitasi. Gravitasinya ini 10. Berarti W-nya sama dengan massanya 50 kali 10. Berarti W-nya sama dengan 500 Newton ya. Berarti kalau gitu, ini kita masukkan kemari. 500 dibagi F sama dengan 2. Berarti F sama dengan 500 dibagi 2. Berarti 250 Newton. Inilah besar gaya atau kuasa. Berarti jawabannya D. Seperti itu yang nomor 7. Nomor 8 juga sama. Ini sistem katrol. Berarti keuntungan mekanisnya berdasarkan jumlah katrol. 1, 2, 3 katrolnya. Atau tali yang menahan beban 1, 2, 3. Berarti keuntungan mekanisnya ada 3. KM itu kan W per F. Sama dengan 3. W-nya ini sudah ada. Tadi kan kalau yang tadi massa, ini W udah ada. Berarti 120 dibagi F sama dengan 3. Berarti gaya atau kuasanya 120 bagi 3. Berarti F sama dengan 12 bagi 3 itu 4, tambahkan nolnya ini. Berarti 40 Newton. Berarti jawabannya B. Seperti itu yang nomor 8. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Jalan dibuat berkelok-kelok dan kemiringan agak landai. Adapun tujuannya adalah, ini berarti prinsip bidang miring. Prinsip bidang miring itu ya yang pertama adalah dengan gaya kecil menghasilkan keuntungan besar. Berarti jawabannya mana? Gaya dorong kendaraan lebih kecil dan keuntungan mekanis kecil. Ini berarti salah. Keuntungan mekanisnya besar. Gaya dorong kendaraan lebih besar dan keuntungan mekanis besar. Ini benar, tapi ini salah. Gaya dorongnya diusahakan lebih kecil. Gaya dorong kendaraan lebih kecil dan keuntungan mekanisnya besar. Ini benar. Gaya dorongnya lebih kecil. Jawabannya C. Seperti itu nomor 9. Nomor 10. Sebuah bidang miring. Kalau kita gambarkan bidang miring ini, katanya ujung atas 1 meter dari alasnya. Berarti ketinggiannya 1 meter. Terus sedangkan panjang bidang miring itu 4 meter. Berarti panjang bidang miring itu S-nya, sisi miringnya. Berat benda yang dinaikkan, di sini ada benda. Itu beratnya sama dengan 1000 Newton. Diberi gaya di sini ya. Nah, yang ditanya berapa besar gaya ini? Ini berapa besarnya? Berarti ini bidang miring, berarti W per F sama dengan panjang sisi miring per H. Berarti W-nya berapa? 1000. Berarti F-nya yang ditanya, sisi miringnya 4, tingginya 1. Berarti kali silang, 4 kali F, 4F sama dengan 1000 kali 1, 1000. Berarti F sama dengan 1000 dibagi 4. Hasilnya F sama dengan 250 Newton. Berarti jawabannya D. Seperti itu nomor 10. Nomor 11 juga bidang miring. Di sini 6 cm itu adalah ketinggiannya. Ini alasnya 8 cm, tapi sisi miringnya nggak ada. Berarti kita cari dulu sisi miring. Sisi miring pakai Pitagoras, yaitu tinggi 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti S 6 kuadrat 36 ditambah 64. Berarti akar 100. Berarti panjang sisi miringnya akar 100 10 cm. Berarti F-nya sudah ada, ditanya berapa W-nya. Berarti tadi rumusnya apa?
W per F sama dengan S per H. W-nya yang ditanya, F-nya 12. S-nya itu 10 cm, tinggi bidang miring 6. Ini kali silang. W kali 6, 6W. 12 kali 10 berarti 120. Berarti W sama dengan 120 dibagi 6. 12 dibagi 6, 2. Ditambah nolnya berarti 20 Newton. Berarti jawabannya nomor 2 ini. Seperti itu yang nomor 11. Nomor 12. Dua orang anak yaitu Alex dan Arif diberikan sebuah roda dan papan yang panjangnya 5 meter. Jadi dari ujung ini sampai ujung dari sini itu dia 5 meter. Ini juga 5 meter. Papan ya. Nah, ini 5 meter ya. Ini juga 5 meter. Terus yang akan digunakan untuk angkat sebuah beban yang masanya 20 kg. Jika percepatan gravitasi 10, G-nya ya. Ini nilai G. Alex menyusun papan seperti gambar A. Ini untuk Alex. Sedangkan Arif menyusun papan seperti gambar B. Ini Arif. Berikut ini siapa yang memerlukan gaya paling kecil untuk mengangkat beban? Berarti yang pertama kita hitung dulu W-nya, berat bebannya. Kalau W itu apa rumusnya? W sama dengan M kali G. Di sini sama-sama masanya 20 kg, ini massa. Ini juga massa. Berarti W sama dengan massanya 20, gravitasi tadi 10. Berarti W-nya 200 Newton. Nah, sekarang kita lihat si Arif. Si Alex pertama, Alex. Berarti kita lihat, ini titik tumpunya di sini. Berarti lengan bebannya ini dari titik tumpu ke beban ini. Berarti ini 1, ini lengan beban W. Berarti LF-nya berapa? LF-nya dari sini kemari. Ya kan? Kalau panjang papan 5 berarti LW-nya 1, berarti LF-nya 5 kurang 1 berarti 4 meter. Berarti kita buat W kali LW sama dengan F kali LF. Berarti W-nya tadi sama ya 200. 200 dikali LW-nya 1. F yang ditanya kali LF-nya tadi 5 kurang 1 4. Berarti 4F sama dengan 200. Berarti berapa besar gayanya? 200 dibagi 4. Berarti 50 Newton. Sekarang kita lihat si Arif. Arif itu titik tumpunya di sini, tuasnya beda ya. Berarti ini bebannya. Berarti 1 meter itu sama, itu LW juga. Nah, tapi LF-nya udah beda. LF-nya dari sini kemari sama dengan panjang papan. Berarti LF sama dengan panjang papan 5 meter. Berarti kita lihat W kali LW sama dengan F kali LF. W-nya 200. LW-nya 1 tetap. F yang ditanya, LF-nya 5. Berarti 200 kali 1 200, 5 kali F, 5F sama dengan 200. Berarti F-nya 200 dibagi 5. Berarti 40 Newton. Nah, kalau begitu kita lihat mana gaya yang paling kecil? Berarti 40 Newton. Ini kan 50. Berarti ini milik siapa? Milik si Arif. Berarti jawabannya siapa yang memerlukan gaya paling kecil? Berarti si Arif. Arif karena gaya kuasanya 40. Benar dong ya. Nomor 2. Kalau yang ini Arif karena gaya kuasanya 50, ini salah. Pokoknya harus si Arif. Berarti jawabannya 2. Seperti yang nomor 12. Nomor 13. Nomor 13 ini jenis tuas pertama, titik tumpunya di sini. Sini bebannya, ini beban ya, W. Ini kuasa, ini F. Berarti 30 cm itu LW. Berarti kita lihat saat titik tumpu ini, jadi di titik tumpu ini digeser 10 cm kemari. Salah, berarti bukan kemari. Mendekati beban ini kan berarti sini 10 cm. Kira-kira tuas tetap simbang
supaya tuas tetap seimbang, apa yang dilakukan? Nah, berarti ada dua pengerjaan. Berarti sebelum digeser, sebelum berarti kita hitung dulu lengan kuasanya dari sini kemari kan belum diketahui. LF. Berarti W kali LW sama dengan F kali LF. W-nya berapa? 600. LW-nya mula-mula 30 kan? Berarti F-nya 200. LF-nya yang ditanya. Berarti 200 dengan 600 sama-sama bagi 200. 3 sini. Ini 1. Berarti LF sama dengan 3 dikali 30. Berarti ini 90 cm. Nah, setelah itu digeser. Berarti sesudah digeser. Berarti sini W-nya tetap. Tapi LW-nya nggak tetap lagi. Berarti LW1 kita bilang itu berarti 30. Digeser 10 ke kiri. Berarti 30 kurang 10. Berarti 20. Nah, sekarang LF-nya juga enggak begitu lagi. LF1. LF1 berarti di sini tadi awalnya kita hitung 90. Digeser ke kiri 10 berarti 90 ditambah 10 berarti 100. Nah, berarti kita lihat berarti sini W dikali LW1 sama dengan ini F dikali LF1. W-nya berapa? 600. LW1 berarti 20 ya. F kita tanya ini berarti F1 dong, nggak sama lagi gayanya. Ini F1 kali LF1 tadi 100 karena sudah geser ke kiri. Nah, 20 dengan 100 sama 20 berarti ini 5. Berarti ini 1, berarti 600. 5F1 sama dengan 600. Berarti F1 sama dengan 600 bagi 5. Berarti berapa ini? 1. 600 bagi 5. Berarti coba kita bagikannya 600 bagi 5. Berarti ini dapat 1, 5. Ini 1, berarti 1, 10 bagi 5, 2. Berarti 120 ya. 120 ini Newton. Berarti tadi awalnya gayanya 200. Sekarang jadi 120. Maka kalau kita lihat lin A menambah gaya, kan dari 200 ke 120 bukan menambah, mengurangi ya. Berarti ini salah yang A. Mengurangi gaya atau kuasa sebesar 40. Berarti pengurangan gayanya berapa? Delta F sama dengan F dikurang F1. Tadi awalnya gayanya 200. Ini 120. Berarti yang kita kurangi gayanya 80 Newton. Berarti yang nomor 2 salah juga ya. Ini menambah salah, berarti jawabannya D, mengurangi gaya atau kuasa sebesar 80. Benar ya? Berarti pilihannya D. Seperti itu yang nomor 13. Kita lanjut nomor 14. Nomor 14 B itu menjadi titik tumpu. Ini titik tumpu. Nih. Berarti 600 ini bebannya. Nah, kalau misalnya berapa besar gaya kuasa kalau misalnya kuasanya diberikan di titik D di sini? Sinilah F-nya di titik D ini. Nah, berarti kita lihat di sini nggak ada lengan beban dan lengan kuasa, tapi A ke B, B ke C, C ke D, D ke F sama. Berarti ya kita buat gini, W dikali LW sama dengan F dikali LF. W-nya berarti 600. LW-nya berarti ini berarti dari A ke B 1 bagian. F-nya yang ditanya. Kali LF-nya berapa? Dari F-nya itu kan di titik D, berarti berapa bagian? 1, 2. Ini berarti 2. Berarti F kali 2, 2F. 600 kali 1, 600. Berarti F-nya 600 dibagi 2. Berarti F-nya 300 Newton. Berarti jawabannya nomor 3. Seperti itu yang nomor 14. Nomor 15 yang terakhir, perhatikan gambar berikut, hubungan roda-roda seporos dan sepusat. Kalau seporos itu berarti satu titik pusat di sini. Berarti sudah pasti roda 1 dan roda 2 seporos. Kalau roda 1 dengan 3 itu dihubungkan tali ini. Roda 2 dan 4 itu dihubungkan tali. Tapi roda 2 dengan 3 nggak ada hubungannya. Roda
3 dengan 4 juga nggak ada hubungannya. Kan yang tanya seporos, berarti roda 1 dan roda 2. Berarti jawabannya A. Oke, seperti itu pembahasan ujian PH kemarin. Semoga bermanfaat. Tolong diulang-ulang lagi. Terima kasih.